Tidak hanya Kamen Rider yang meniru Super Sentai, bahkan franchise adiknya ini pun kerap melakukan hal yang sama, di mana ada saja unsur yang akrab sebagai bagian dari Kamen Rider dan kini ditiru oleh Sentai series. Dan sekali lagi, ini bukanlah hal yang sepenuhnya buruk, sebab bisa saja itu merupakan bagian yang menunjang berbagai aspek, seperti rating, kreativitas produksi, atau bahkan profit sebagai sumber penghidupan bagi rumah produksinya sendiri. Episode kali ini adalah seri kedua dari video unsur yang ditiru. Setelah video kemarin, kita telah mengulas bagaimana Kamen Rider meniru Super Sentai. Dan kali ini, langsung saja kita simak 5 unsur Kamen Rider yang ditiru oleh Super Sentai series versi Tokuvex Indonesia. Henshin. Setiap kali para rider hendak berubah, maka kata itulah yang keluar dari mulut para hero-nya. Ya, kata Henshin sendiri merupakan istilah umum dalam bahasa Jepang yang bisa diartikan sebagai berubah atau menjelma. Akan tetapi, sejak awal 70-an, kata Henshin memang menjadi trademark bagi Kamen Rider series dan masih digunakan hingga saat ini. Meskipun ada beberapa series yang para ridernya berubah tanpa mengucapkan kata tersebut, seperti Kamen Rider Amazon dan juga Kamen Rider Hibiki contohnya. Akan tetapi percaya atau tidak, ternyata ada beberapa series di Super Sentai yang menggunakan kata Henshin, seperti Choriki Sentai Oranger pada tahun 1995, di mana Sentai bertema militer dan superpower tersebut berubah dengan mengucapkan kata Choriki Henshin. Choriki Henshin! Ya, Oranger merupakan Sentai pertama yang menggunakan kata Henshin saat mereka berubah ke wujud Rangernya. Cukup unik di sini, sebab pada tahun tersebut tidak ada serial Kamen Rider manapun yang mengudara. Tidak hanya itu, 10 tahun kemudian di Maho Sentai Maji Ranger, mereka kembali menggunakan istilah tersebut, di mana Sentai bertema sihir tersebut berubah menggunakan mantra yang berbunyi Maho Henshin, Maji Maji Majiro. Dan mau tahu apa lagi uniknya? Pada tahun 2005 tersebut, Maji Ranger tayang bersamaan dengan Kamen Rider Hibiki, di mana rider bertema Oni tersebut sama sekali tidak mengucapkan kata Henshin saat mereka berubah. Itu pun tadi sudah kita sebutkan di awal. Bahkan Seiji Takaiwa, yang biasanya menjadi shoot actor untuk Heisei Kamen Rider, justru saat itu tidak bekerja di Hibiki, melainkan bermain sebagai Maji Red pada tahun yang sama. Sungguh sebuah series yang tertukar. Dino Buckler. Kita pun akrab dengan sabuk atau belt yang ada di Kamen Rider. Ya, device tersebut memang sudah ada sejak Kamen Rider pertama pada tahun 1971 dan tentunya masih terus digunakan sampai saat ini. Walaupun ada beberapa seri seperti Amazon dan Hibiki yang sekali lagi tidak menggunakan item semacam itu. Akan tetapi, saat ini rider belt atau driver tersebut sudah semakin beragam serta bisa dikombinasikan dengan berbagai collectible item yang unik-unik. Akan tetapi ternyata Sentai series sekalipun pernah mencoba meniru elemen tersebut dalam Kyoru Sentai Zyuranger, di mana Sentai bertema dinosaurus pertama ini memiliki perangkat berubah yang disebut Dino Buckler, yakni alat berupa knuckle yang terpasang di sabuk mereka. Ya, benar sekali, Sentai yang satu ini berubah menggunakan sabuk seperti yang ada di Kamen Rider. Akan tetapi alat semacam ini mungkin cuma satu-satunya di Super Sentai, karena sebelum dan setelahnya lebih banyak alat yang berupa gelang atau brace. Bahkan pada milenium baru, Henshin item yang ada di Super Sentai series lebih didominasi oleh perangkat berupa ponsel yang unik-unik. Apalagi pada tahun 1992 saat Zyuranger ditayangkan, hanya ada satu movie, yakni Shin Kamen Rider Prologue, yang sama sekali tidak memiliki belt untuk berubah. Hand Off. Kita mungkin akrab dengan tradisi ini, yakni Super Sentai Hand Off, di mana ketika season finale atau episode terakhir masing-masing Sentai, ada adegan bersalaman antara Sentai merah saat ini dengan Sentai merah untuk season selanjutnya. Tradisi ini sudah berlaku sejak akhir episode Tokusou Sentai Deka Ranger yang berakhir pada tahun 2005. Dan saat itu, Deka Red bersalaman dengan Maji Red yang merupakan Sentai selanjutnya. Tradisi ini masih terus dilakukan bahkan sampai sekarang. Tapi tahukah Anda bahwa ide tersebut bukanlah original kepunyaan Super Sentai, melainkan sudah dilakukan lebih dulu di Kamen Rider series? Hah? Yang benar? Kapan? Ya, jawabannya sejak berakhirnya serial Kamen Rider Vice pada tahun 2004, saat terjadi transisi ke serial Kamen Rider Blade. Pada saat itu, sudah dibuat sebuah adegan yang disebut Passing Torch, di mana Takumi Inui bertemu dengan Kazuma Kenzaki untuk menyerahkan tongkat estafet sebagai pertanda untuk melanjutkan tugasnya sebagai Kamen Rider. Sebelum akhirnya mereka melakukan Henshin bersama. Ya,
Hal itu sudah dilakukan pada awal 2004, setahun sebelum Super Sentai menirunya. Sayangnya, ide ini kemudian entah kenapa dibatalkan, sehingga hal itu tidak pernah diperlihatkan sama sekali pada akhir episode Vice atau di layar kaca manapun. Apalagi, bagian tersebut hanya dilihat oleh beberapa orang kru yang bekerja pada saat itu, sampai sebuah screenshot majalah yang menunjukkan hal tersebut beredar di dunia maya. Pre-season cameo. Kita mungkin sudah cukup akrab pula dengan tradisi ini, di mana pada summer movie atau collapse movie antara Super Sentai saat ini dengan Sentai prequelnya, dimunculkan Sentai terbaru sebagai cameo dan turut ambil bagian untuk pertarungan di sana. Ya, pertama kali dilakukan di movie Samurai Sentai Shinkenger vs Goonger pada tahun 2010, dengan menampilkan adegan Goseiger yang menjadi cameo di salah satu bagian klimaks ceritanya. Hal ini masih terus dilakukan baik di movie ataupun di episode spesial tertentu. Dan perlu diketahui, tradisi ini juga merupakan original dari Kamen Rider series. Kalau Anda ingat movie Kamen Rider Decade All Rider vs Daishoker, di film yang ditayangkan pada musim panas 2009 tersebut, memunculkan karakter Double Rider yang tiba-tiba muncul di adegan klimaks Decade melawan Shadow Moon. Sampai saat ini, masih ada beberapa pre-season cameo Kamen Rider yang dimunculkan walau mungkin sudah termasuk jarang. Hal semacam itu merupakan ide sebagai bagian dari promosi dan penggambaran singkat tentang bagaimana series terbarunya nantinya. Dan meskipun Sentai menirunya dari Kamen Rider, akan tetapi itu adalah hal yang biasa mengingat sifatnya yang berupa promosi. Summon Hero. Ingat karakter musuh Kaizoku Sentai Gokaiger yang bernama Basco Tajolokia? Mantan sahabat sekaligus kru dari bajak laut Kapten Marvelous tersebut adalah tokoh yang sangat karismatik. Sehingga meskipun licik dan kejam, penonton mungkin agak susah untuk membenci Basco. Dan kita bisa melihat bahwa ia memiliki semacam trompet dengan slot Ranger Key untuk memanggil Sentai Ranger yang digunakan sebagai alat bertarungnya. Ya, itu terasa akrab bagi penonton, karena Kamen Rider Dien yang ada di serial Kamen Rider Decade lebih dulu menggunakan konsep tersebut, di mana Daiki Kaito mampu memanggil Secondary Rider pendahulunya dengan fungsi serupa. Hal itu merupakan bagian yang membedakan dirinya dengan Decade, dan juga sebagai kiat untuk nostalgia, karena bisa menampilkan para veteran hero yang familiar di mata penonton. Dan meskipun Legendary Henshin ala Decade merupakan inspirasi dari Akaret di Super Sentai, akan tetapi ide Summon Hero tersebut justru adalah murni kepunyaan serial ini. Apalagi kedua-duanya sama-sama merupakan season anniversary, jadi wajar jika ada unsur yang harus menampilkan kesan nostalgia seperti yang tadi kita sebutkan. Ditambah lagi, itu juga merupakan bagian dari promosi collectible item yang nantinya akan dijual ke pasaran sebagai merchandise. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.